Makasih. Minta doanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sungguh ini adalah kebahagiaan ya, karena Bapak bisa menemui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak doakan semoga senantiasa anak-anak sekalian sehat, kemudian semangat di dalam belajar, dan juga tentunya senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini mohon izin Bapak kembali hadir, dan seperti yang sesuai dengan yang dijadwalkan, pada hari ini kita akan melanjutkan proyek flipbook yang kemarin anak-anak sekalian sudah mengerjakan. Ada yang 55%, ada yang 50%, ada yang 45%, ada yang 75, ada yang 80, bahkan ada yang tinggal, kalau pemain bola mah ibaratnya mah sentuhan terakhir sebelum gol gitu ya. Kalau striker mah ibaratnya finishing touch, ya, sentuhan terakhir. Ibaratnya mah itu. Baik anak-anak sekalian, sungguh sangat bersyukur hari ini kita masih dititipi kesehatan dan sempat ya. Ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Satu sisi kita sehat dan kita juga sempat ya Nah ya. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak sekalian, sebelum belajar kita sama-sama memulai dengan berdoa di dalam hatinya masing-masing, dengan meluruskan niat, dengan memohon segala kemudahan, dan Anda sekalian, kita sama-sama berdoa di dalam hatinya masing-masing. Dimulai. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, masih duduk di bangkunya masing-masing, di kursi dan mejanya masing-masing. Namun sebelumnya Bapak ingin meminta salah satu di antara anak-anak sekalian, ada yang mau sementara ini menyimpulkan bagaimana terbentuknya organisasi-organisasi militer dan regional sebelum kita lanjutkan pembelajarannya. Atau ada yang mau menyimpulkan organisasi ini merupakan dampak dari peristiwa apa kira-kira? Dari peristiwa perang dunia ya, kemudian perang dunia II, kemudian justru tidak menyelesaikan permasalahan, malah membuka permasalahan yang baru. Justru menimbulkan yang namanya perang dingin. Bahkan perang dingin itu ya kita sama-sama tahu dampaknya terasa sekali sampai hari ini. Ada negara yang tadinya bersaudara sekarang terpecah menjadi dua negara ya. Contoh misalkan Korea, ada utara dan ada selatan. Berbeda dengan semisal Jerman yang
menyatukan diri kembali antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Kemudian Vietnam juga antara utara dan selatan mempersatukan kembali, ya nak. Nah, itu hari ini jelas masih sangat berdampak sekali dengan karena adanya perang dingin ini sendiri, ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir, nak? Irfan Afrifin. Oh, Irfan Alfa. Afrifin. Afrifin Alfa ya nak, tanpa keterangannya. Iya, Pak. Rio. Irfan, maaf. Irfan juga sama. Sama. Kalau Novel kemana nak? Tahu. Walau semua, Pak. Oh, Tanpa keterangan. Muhammad Novel. Karena ada suara ini, Bapak jadi ingat belum merekam HP yang satunya. Inilah sifat dasar manusia ya, nak ya. Mungkin karena grogi, karena gugup, kadang yang ingat jadi lupa ya. Baik anak-anak sekalian, kembali lagi kita fokus ya. Hari ini yang tidak hadir cukup banyak ya, ada 3 orang, ada Afrifin, ada Irfan, dan ada Muhammad Naufal Faris. Nggak biasa-biasanya ini ya, Bapak di rekapan Bapak mah ini, kalau IPS 4 ini rajin, bahkan tidak ada celah 1-2 alfa, paling sekali pernah itu Krishna ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan pengerjaan flipbooknya. Silakan untuk kembali berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, karena agenda hari ini dilanjutkan flipbook, kemudian akan ada presentasinya. Mungkin nanti akan ada beberapa, mungkin nanti ada mejanya digeser ke kanan dan ke kiri. Nanti akan ada kegiatan kunjung karya. Ketika kelompok 1 menyampaikan hasil flipbooknya sambil diperlihatkan hasil flipbooknya, kemudian menyampaikan kontennya, apa itu NATO, apa itu Pakna Warsawa, dan nanti kelompok 2 yang bertanya gitu ya. Begitupun seterusnya. Nanti ketika kelompok 5 yang menyampaikan, kelompok 1 yang bertanya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, dilanjutkan, ada juga tugas secara individu untuk hari ini. Hari ini ada lembar kerja siswa yang akan diselesaikan ya. Nanti Bapak sudah persiapkan selembarannya yang dulu pernah kalian ulangan harian yang pertama kali itu. Nanti menggunakan itu sampai nanti kalau misalkan masih ada lagi ya tetap digunakan gitu ya. Itu saja anak-anak sekalian, silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, Nak. Iya memang enggak.
Kenapa nak? Tentang revolusi Hongaria. Kenapa Uni Soviet itu ikut intervensi dalam revolusi Hongaria itu? Kenapa ikut intervensi di Hongaria? Uni Soviet nggak mau Hongaria itu, nah, jadi negara yang terpengaruh ideologi Barat, ideologi liberalis. Kan kita tahu beberapa kemarin kan sempat kemarin kan dipaparkan bahwasanya justru Blok Timur itu bukannya sibuk dengan NATO-nya, tetapi justru lebih kepada sibuknya itu menjaga kekompakan yang ada pada Fakta Warsawa. Intervensi terhadap negara-negara supaya tidak lepas dari pengaruh komunis. Kan ibaratnya mah kalau di negara komunis kan rakyat itu di spionase terus. Ibaratnya mah di negara komunis itu rakyat senantiasa diawasi, kehidupannya cenderung tidak bebas. Kemudian tidak ada hanya ada satu partai, tidak ada pemilihan umum. Kemudian perekonomiannya cenderung rendah gitu ya. Nah, berbeda dengan negara-negara Barat dengan ideologi liberalisnya gitu. Sehingga dari kehidupan ketidaknyamanan itu, rakyat yang di bawah intervensi Fakta Warsawa atau komunis Uni Soviet itu justru ingin lepas karena itu ketidaknyamanannya itu. Iya, karena aturan komunismenya itu, nah, ya. Sehingga nanti ada Cekoslovakia, ada juga Polandia, salah satunya Hongaria. Jadi beberapa negara-negara yang di bawah naungan Fakta Warsawa itu justru masyarakatnya mengalami ketidaknyamanan, justru karena aturan yang membelenggunya itu. Ya. Makanya kenapa dibentuk Fakta Warsawa kan salah satunya karena Jerman Barat bergabung NATO, ditambah sama Jerman Barat bergabung NATO, masyarakat dari Jerman Timur banyak yang iya, makanya sampai dibentuk tembok kan itu, karena ketidaknyamanan yang dirasakan rakyat. Terus apa? Iya, gimana? Contoh Gimana? contoh negara sosialis. Bentar, Chris, ya. Gimana? Contoh negara Sosialis itu gimana? contoh negara sosialis. Negara sosialis itu seumpama contohnya Jerman. Tetapi sosialis bukan komunis. Intinya kalau sosialis itu menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Jadi misalkan di negara sosialis begini, sedang ada pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum, maka semua rakyat itu harus bergerak. Entah itu guru, entah itu polisi, entah itu dokter. Misal pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah, itu semua rakyat harus ada kontribusi. Nah, kalau bedanya ada negara yang sosialis tapi nasionalis, ada yang sosialis komunis. Sosialis nasionalis contohnya Jerman ketika Perang Dunia II. Sosialis komunis yang sekarang siapa? Sekarang Korea Utara. Iya. Ibaratnya mah. Sekarang Korea Utara. Satu-satunya negara yang masih bertahan. Bahkan komunis Korea Utara itu mereka menamakan komunismenya itu bukan komunis tapi Juche. Iya. Termasuk Vietnam hari ini masih komunis.
itu, Nak. Gimana? Udah paham Pak. Bagus-bagus pertanyaannya. Iya, Nak. Mau tanya Pak, ini kesehatan kan di internet tuh katanya dibentuk yang pertama tuh ada di Bangkok, Iya. terus cari lagi tuh yang keduanya di Manila. Iya. Yang benar tuh di mana? Dua-duanya benar. Nak. Bisa. Iya, dua-duanya benar. Karena dari keanggotaan SEATO kan ibaratnya mah yang dari Asia Tenggara itu hanya 2 negara ya. Hanya Thailand dengan Filipina. Iya. Awal mulanya iya di Bangkok pusatnya, tapi tidak ada permasalahan tertentu. Nggak ada masalah sebenarnya, Nak. Makasih. Ya, sudah jadi. Sudah. Bapak, Iya. Gimana, Nak? ini dependennya mandiri atau sama Iya, itu mandiri, Nak. mandiri yang ininya? Iya. Nanti setelah Mandiri sendiri. iya, Nak. Iya. Iya. Itu soalnya gampang, Nak. Coba dibaca dulu aja. Iya sih, gampang. Ini kerjanya langsung di sini. Kirain itu. Enggak, di kertas lembar itu udah Bapak siapkan. Oh, ini pertanyaannya jawabannya dengan Mm-mm. itu sih. Coba dibaca soalnya, Nak. Susah nggak kira-kira? HP kita mandiri. Ini kan soalnya. Mm-mm. Ada saya yang dibuka. Kelompoknya Adit sudah? Hah? Sudah? Amerika Serikat sama Uni Soviet terus ideologinya Iya. komunis. Pertanyaannya aja yang kelihatan banyak. Iya sumpah. Nah, udah berapa persen? 40. 40. Oh. Dengan mudahnya menyimpulkan. Permisi. Nah, udah selesai? Udah Pak ini. Sudah. Masya Allah. Coba nah sekarang itu apa namanya? Seolah-olah mengerjakan berkelompok, nanti Bapak akan shoot itunya. Ya. Ideologi ekonomi bu politik komunis iya tapi itu sih kapitalis kalau kapitalis berarti Uni Soviet Nah, sudah selesai. Alhamdulillah. Ini perempuan semua ya? Hadir semua nah hari ini. Boleh Bapak lihat? Maksudnya 2021. 2223 betul. angkatan mancing apa angkatan aku?
Sekolah berangkat 11 tahun. Jadi gitu. Ya mas jadi sih ngawin 2022 sampai 33. Tok banyak iya masih gitu. Nah, tinggal didiskusikan siapa yang menyampaikan ini, siapa yang sudah. Wah, hebat sekali. Masya Allah. Sudah sangat cepat. Silakan anak-anak sekalian, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk finishing terakhir produknya ya. Lem dulu dong. Masih terus Bang Mat. Jangan Turki, iya. Inggris, Iran, Pakistan, Irak. Nah, benar. Kalau di sini kan kelipet-lipet ya. Terus menyesuaikan petanya juga ya. Ini Pakistan ya, Nak? Iya, Pak. Putihnya enggak sih, Pak? Ada, Nak. Potong, Pak. Iya. Gak apa-apa. Oh, desainnya sustainable ya? Sentol. Berarti ngebukanya ini ya, kayak gini ya, bukan dari samping ya? Tapi di sini mah samping sama aja. Ya, tinggal itu aja nah, nanti dibagi yang presentasi latar belakang siapa, ya. Yang tujuan siapa, keanggotaan siapa, dan dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan. Ya, Sally ya. Ya. Berarti kelompok ini yang nggak masuk Afrifin ya? sama Irfan. Oh, Irfan sama Afrifin. Berarti Sally, Tiara, Amar, Naila sama Haikal. Terjawab. Sudah, Nak. Nanti tinggal dibagi ya, Nak. Untuk presentasi siapa yang latar belakang, siapa yang tujuan. Biasanya tenang aja ada Yanjun ya. Beban, Pak. Beban. Besok masih subuh. Besok insya Allah terakhir, Nak. Belum. Iya, Nak. Assalamualaikum. Ada tugas dari Ibu Ella nggak? Ibu Ellanya ada nggak, Nak? Daniel nggak masuk. Tidur. Oh, itu tadinya kemarin tuh Bapak, Ibu Ella tuh tukeran jamnya dengan Bapak. Kan hari ini mestinya Bapak ya sekarang. Ibu Ella yang terakhir ya. Kata Ibu Ella yang habis istirahat, nanti Bapak yang jam 2. Ya, jadi kebetulan di kelas itu kan Bapak harusnya jam 2 ya. Ini Bapak aja sekarang karena tukeran gitu. Belum ada tugas. Ya udah, kalau Bapak mah nanti jam 2 itu langsung kita bikin flipbook ya, Mas. Lanjutin flipbook.
Iya ya. Bapak juga belum ketemu Ibu Ella sih. Itu tuh Bapak kira mah ya dari pagi. yang bilang nggak masuk. Oh, mungkin ya Bapak belum ketemu sih soalnya nak. Makasih ya nak ya. Nanti Bapak jam 2 ya. Ada. Aneh gitu ya. Suci wis dianu. Ini dua aja. Aceng sudah itu ngambil itu ya? Ngambil uangnya sudah? Sudah Pak. Di mana memang? Billing. Oh, kirain di rumah. Bisa, kalau ini kayak Nah udah siap? Ya, cocok beli Pak. cocok apa Tiara? Sama Mas Ean. Cocok-cocok aja. Amin. Sudah selesai. Sudah, alhamdulillah. Kelompoknya Haikal, Amar sudah? Siap? Kelompoknya Adit? Udah siap, nak? Sedikit lagi. Kelompoknya Helda sudah siap? Ya. Anzu sudah siap ya? Sento udah siap, Sento? Seato sudah siap? Nato udah siap, nak? Siap. Dan terakhir Fakta Warsawa gimana? Ya, silakan waktunya kurang lebih 4 menit lagi ya, nak. Kenapa, nak? Izin pakai sendal. Kenapa, nak? Kakinya? Tarik aja sih. Wih, ada foto-foto tokohnya. Apa Pak? Iya, ada foto-foto tokohnya. Keren, keren, nak. Namanya udah ada. Ada Gerhan. Wan, apakah harus saya taruh di sini? Ya, Ini ada lem, nak. nanti kan mau dibuka Pak. Wah, udah kita ya. Masa ngomongin saya lah? Orang dari kita sih. Apa sih? Apa sih? Apa udah? Ibu udah dewa lagi. Aku ya. Ibu Pak. Ya, orang kok kayak gini. Parah sih. Besok masih ada lagi ya Pak? Besok terakhir lah, insya Allah. Kalau besok itu pelajaran apa aja? Geografi, sosiologi, Penjas. PKN, penjas, sejarah minat. Yes. PKN merangkum, awas ya. Orang rangkum bukan emang tuh. Ini nanti saya itu ya. Siapa? Ini aku cuma ada beres deh. Wah, dikasih tirai-tirai apa? Ini apa dari ini? Bu, saya. Kalau yang fakta wartawan tuh ya lebih
lagi dunia. Jadi udah. Konten di TikTok. Kita. Oh, nanti bukanya pakai itu, Nak. Bukanya pakai benang itu. Bukanya pakai benang itu. Ini buat yang mau aja biar sama sama terus suka. Biar ini ada buat terus buat variasi juga. Lagi gratis lah. Tiga. Nah, Bapak Angkatan Darat. Iya, Pak. Di mana tugasnya? Itu Koramil. Anjatan. Oh, Koramil Anjatan. Dekat. Makanya sekolah di sini biar bisa dipantau. Oh, gitu. Ikut. Tadinya kan mau di sana, nggak boleh. Di Pusaka Negara. Kecamatan Pusaka Negara ya masuknya ya? Pusaka. Pusaka Jaya ya? Iya, Pusaka Jaya. Beda sama Pusaka Negara. Oh. Jadi ada Kecamatan Pusaka Jaya, ada Pusaka Negara. Apa Jack? Apa Jack? Ya, baik anak-anak sekalian, kita akan memulai presentasinya. Silakan dipersiapkan anggota-anggotanya dan nanti anak-anak sekalian seperti kegiatan kunjung karya gitu ya. Seperti kegiatan kunjung karya satu sama lain nanti kita akan satu sama lain nanti akan menyampaikan, nanti kelompok selanjutnya akan memberikan pertanyaan. Nah, namun silakan anak-anak sekalian terlebih dahulu nanti kita buat ruang di tengah ini ya. Jadi bangku ini dipepetkan ke sini nanti seperti stand-stand gitu. Seperti nanti satu kelompok ini, ayo NATO menyampaikan. Nanti yang lain dengan melingkari NATO memperhatikan gitu ya, Nak. Ya. Ayo, Nak, kita langsung sesuaikan tempat duduknya. Nah, nggak mesti itu. Gini aja biar nggak susah. Tetap gini aja. Ini kayak gitu, Pak. Udah, Pak. Gitu. Tapi susah nggak nantinya? Enggak, Pak. Sekalian aja, Pak. Oh, nggak apa-apa. Tapi terlalu luas. Ya. Oh, nggak jalan. Memorinya penuh. Iya, makasih, Nak. Udah, Nak.
Coba Bang. Ya baik Nak, ini enaknya kita duduk lesehan atau gimana? Ayo kita lesehan aja ya Nak ya. Ayo Besri, duduknya di bawah Besri. Melingkar, melingkar. Silakan melingkar dengan kelompoknya masing-masing Nak. Nah ayo laki-laki yang di belakang, silakan duduk melingkar dengan kelompoknya masing-masing dulu ya. Paling tidak berdekatan, jangan terpisah gitu. Jangan terpisah dengan kelompoknya. Silakan, Aceng. Nah, maaf. Permisi. Ada di depan. Enggak. Bunten ya. Ya. Silakan yang pertama kelompok NATO, mana kelompok NATO? Ya. Kelompok NATO pertama kali akan menyampaikan mengenai apa itu NATO, bagaimana latar belakang dan lain sebagainya. Dan untuk Fakta Warsawa, kelompok Fakta Warsawa menyiapkan 2 pertanyaan ya. Menyiapkan 2 pertanyaan. Dipersilakan kepada kelompok NATO untuk ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Atau tetap di situ Nak, bebas. Ada, boleh Nak, maju di sini. Di sini Nak, silakan. Satu lagi Ianju ya? Sama Aceng ya? Babe, Kliti. Silakan Nak. Ayo barisnya yang rapi ya. Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang NATO. Iya, boleh Nak. North Atlantic Treaty Organization atau NATO adalah organisasi militer yang dibentuk pada tanggal 4 April 1949 untuk menghalau serangan Uni Soviet terhadap negara non-komunis di Eropa Barat. Organisasi ini mulai diperbincangkan setelah adanya serangan militer Rusia ke Ukraina. Pasalnya banyak sumber yang menyatakan bahwa salah satu penyebab serangan militer tersebut yaitu keinginan Ukraina untuk masuk dalam NATO. Namun Rusia menolak keinginan Ukraina. Negara terbentuknya NATO. Menurut penjelasan dalam negara tentang secara disebutkan bahwa negara NATO berhubungan dengan perang antara blok barat dan blok timur. Kuncinya blok barat yang kedua blok ini tidak lepas dari perang dunia yang masih membutuhkan 2 kekuatan besar yaitu Rusia dan Amerika Serikat. 2 negara tersebut memiliki ideologi yang saling bertentangan. Rusia memiliki sedangkan Amerika Serikat ideologi liberalis. Kedua negara tersebut kemudian membuat blok besar negara-negara Eropa Barat tergabung dalam blok barat, sedangkan Eropa Timur mengikuti blok timur. Tujuan NATO. Beberapa tujuan NATO antara lain: menyelesaikan sengketa dengan damai, menghapus sengketa politik ekonomi internasional, menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional, saling membantu dan membela negara yang termasuk
dalam anggota NATO yang mendapat serangan dari negara lain. Sebab ketika menyerang satu negara NATO dianggap telah menyerang semua anggota NATO. Negara anggota NATO, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa NATO dibentuk oleh negara-negara blok barat. NATO awalnya didirikan oleh 12 negara. Namun saat ini sudah ada 30 negara yang menjadi anggota NATO. Berikut negara-negara yang tergabung dalam NATO. 1. Albania, 2. Amerika Serikat, 3. Belanda, 4. Belgia, 5. Bulgaria, 6. Denmark, 7. Estonia, 8. Hungaria. 9. Inggris, 10. Irlandia. Itu kerja NATO. NATO memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili negara yang merupakan anggota NATO. Setiap negara memiliki kewenangan yang berbeda berdasarkan instruksi dan negaranya serta melaporkan kembali hasil keputusan dan proyek yang dijalankan NATO. Perwakilan ini bisa diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan atau Menteri lain yang berkompeten atau Kepala Pemerintahan jika dirasa pensiun dan mampu. Setiap perwakilan dan pemanen harus memimpin delegasi yang terdiri atas para penasihat dan pakar yang diperlukan untuk membantunya dalam rapat dewan. Setiap tahun organisasi ini mengadakan rapat minimal 3 kali setahun dalam NATO dibagi lagi menjadi 2, yaitu Nuclear Planning Group dan North Atlantic Nuclear Planning Group bertugas sebagai badan senior dalam masalah nuklir di aliansi dan membahas hal kebijakan khusus yang berhubungan dengan penggunaan senjata nuklir. North Atlantic Council adalah badan yang membuat keputusan politik utama dalam NATO. Dewan ini bertugas untuk mengawasi proses politik dan militer yang berhubungan dengan masalah keamanan yang mempengaruhi seluruh aliansi. Military Replacement Trick. National Military Representative dan MPR membantu pertukaran informasi, menghubungkan dan koordinasi antara negara anggota dalam Supermed Allied Commander Aerospace dan Markas Besar Sekutu dan mewakili negara atau menjadi bagian dari perwakilan negara secara langsung di bawah kepala pertahanan masing-masing. Sudah, Nak. Sekretaris Jenderal adalah penjabat yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan proses konsultasi dan pengambilan keputusan dalam aliansi tersebut. Jika keputusan tersebut disetujui Sekretaris Jenderal, maka keputusan tersebut harus diimplementasikan. Sekretaris Jenderal mempunyai 3 tanggung jawab, yaitu Sekretaris Jenderal bertindak sebagai pimpin dalam badan pembuat keputusan aliansi. Sekretaris Jenderal merupakan juru bicara utama aliansi dan mewakili aliansi di depan umum atas nama negara NATO. Sekretaris Jenderal merupakan pejabat yang mengetuai semua staf internasional atau yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan staf. Sudah, Nak?
Baik, dipersilakan dari kelompok Fakta Warsawa bila mana ada pertanyaan. Boleh, Rio? Kenapa Indonesia nggak bersedia menjadi anggota NATO? Kenapa Indonesia bukan anggota NATO? Nak? Ingrid gimana? Ingrid. Ingrid. Ya. Boleh silakan, Nak. Karena letak wilayahnya saja tidak memenuhi kriteria. Ya. Letak wilayahnya, Nak. Boleh, Adit? Gimana, Nak? Enggak jadi. Oh iya, boleh, Nak. Ya sudah itu ya. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu, Nak, satu pertanyaan ya. Ya sudah. Barangkali Adit gimana, penasaran apa, Nak, yang mau ditanyakan? Enggak. Baik, selanjutnya silakan Fakta Warsawa. Fakta Warsawa ke depan untuk menyampaikan hasil tugasnya. Boleh nggak pakai ini aja? Kenapa, Nak? Pakai kaos kakinya aja. Boleh. Ayah Bapak ini. Boleh. Ya, kalau nyaman kayak gini nggak apa-apa, Nak. Nah, agak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang fakta warsawa. Yang pengertiannya akan dibawakan oleh Dian. Jadi pengertian fakta warsawa merupakan aliansi pertahanan negara negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Pembentukannya akan dibawakan oleh Rio. Oleh Arya. Fakta warsawa dibuat karena ada kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara blok timur atas keberadaan NATO. Karena merasa takut terancam negara-negara blok timur. Selanjutnya ada latar belakang yang dibawakan oleh Rio. Yang terakhir pembubaran tujuan akan dibawakan oleh Nani. Nah, tujuannya yaitu untuk memenuhi bagi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militan negara-negara blok timur, saling membantu jika salah satu negara anggota Fakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Selanjutnya, pembubaran yang akan dibawakan oleh
Krisis yang dialami Uni Soviet dan negara komunis menyebabkan perpecahan internal Pakta Warsawa. Akhirnya, Pakta Warsawa secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 dalam pertemuan antar negara anggota Pakta Warsawa di kota Praha. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya? Angga? Dari Seato ya? Oh, enggak, maaf, belum. Ini ada anggota Pakta Warsawa. Ya, maaf ya, sekali lagi maaf, Mampura. Ada Penta sama anggota Pakta Warsawa. Jadi anggota Pakta Warsawa itu ada 8. Yang pertama ada Uni Soviet, ada Romania, ada Jerman Timur, Polandia, Czechoslovakia, Albania, sama yang terakhir ada Bulgaria. Ini petanya nih, mau jelas nih? Sudah sudah. Foto dong. Ini kan foto. Nah, kantor betul. Nah, di belakang. Nah, Nah, itu habis berapa kertas? Banyaknya. Berapa lembar kertas? 5. ya, selanjutnya sesi tanya jawab, silakan. Nanya ya. Jadi kan pada 23 Oktober sampai 10 November 1956 kan ada revolusi Hungaria tuh. Nah, jadi kan revolusi Hungaria ini upaya pemerintah Hungaria tuh menentang komunis. Nah, abis itu tuh pemimpin Uni Soviet kan merespon dengan menyerbu Hungaria. Sampai akhirnya ada pemimpin revolusi Hungaria yang dieksekusi. Nah, siapa namanya? Siapa namanya pemimpin revolusi Hungaria? Silakan Kang Adil menjawab. Bapak udah sedikit. Giliran menjawab Adit ya, Adit. Iya, kan gitu kan, Pak. Ingin baik. Imre Nagy. Siapa nak? Imre Nagy. Ibrahim lagi. Ayo, Google sih Peter. Terus Sudah nak? yang lain. Iya, orang. Waalaikumsalam. Diucapkan terima kasih untuk ini sebenarnya 2 seteru ya antara NATO dengan Pakta Warsawa ini adalah 2 seteru, tapi sayangnya sejarah berkata lain ya. Ketika Uni Soviet dipimpin oleh siapa pemimpin Uni Soviet yang nanti akan kebijakannya itu berujung pada pembubaran Uni Soviet, nah? Nikita Khrushchev. Siapa Adit? Ya, Gorbachev, Mikhail Gorbachev ya. Nah, itu nak. Jadi karena sayangnya Pakta Warsawa ini sudah bubar, tadi disebutkan tahun 91 ya, bubar. Jadi sekarang NATO menjadi satu-satunya organisasi militer global yang masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih sekali lagi NATO dan Pakta Warsawa. Selanjutnya silakan Seato untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil proyeknya. Boleh silakan, Mbak. Nah, agak maju. Ya, terus maju lagi. Stop. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang organisasi militer yang ketiga, yaitu SEATO. SEATO itu singkatan dari Southeast Asian Treaty Organization, yaitu organisasi yang dibentuk untuk melindungi Asia Tenggara. Nah, selanjutnya dibacakan oleh Ajun tentang latar belakangnya.
Seato ditandatangani di Manila, Filipina, 8 September 1954. Organisasi ini didirikan untuk memblokade berkembangnya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Anggota Seato, Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Seato disponsori oleh Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles. Markasnya di Bangkok, Thailand. Meskipun Seato adalah organisasi antar negara Asia Tenggara, tetapi hanya ada 2 negara Asia Tenggara yang bergabung, yakni Thailand dan Filipina. Ini karena keduanya itu menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Negara Indochina, yakni Vietnam, Kamboja, dan Laos tidak bisa ikut organisasi karena dilarang lewat perjanjian Jenewa. Presiden Soekarno menolak masuk Seato karena politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuasaan tertentu. Salah satu peristiwa berdiri Seato selama berdiri adalah ketika Seato melakukan serangan militer ke Vietnam pada 1992 untuk mengakhiri rezim komunis Vietnam Utara yang sedang berkuasa. Pada akhirnya Seato tidak dapat bertahan lama secara de jure Jujur. pada 30 Juni 1977 akibat banyak anggota yang mundur dari keanggotaan dan juga kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam tahun 1975. Tujuannya dilanjutkan oleh Santi. Tujuan Seato. Tujuan pembentukan Seato untuk pertahanan pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada masa Perang Dunia yang dimulai oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Di sini ada logo Seato dan di sini ada peta wilayah-wilayah anggota Seato. Nah, yang pertama ada Amerika Serikat, Prancis, Pakistan, Selandia Baru, Australia, Inggris, Filipina, dan Thailand. Nah, fakta yang menarik nih tentang Amerika Serikat di Seato tuh, Seato tuh mulai tidak berguna ketika Amerika Serikat secara sepihak terlibat dalam perang Vietnam. Nah, yang menarik di Pakistan ini ada keterlibatan Pakistan menyentak negara peserta pertemuan Kolombo, terutama India. Nah, fakta lagi tuh yang di Filipina ada penandatanganan Fakta Manila pada tanggal 24 Oktober 1966. Nah, yang terakhir Thailand. Jadi Seato itu berdiri pada 19 Februari 1955 di Bangkok. Ini yang pasti kayak penandatanganan Fakta Manila. Ya. Para pimpinan negara anggota Seato, PM Nguyen South di Vietnam Selatan, PM Harold Holt Australia, Presiden Park Chung di Korea Selatan, Presiden Ferdinand Marcos Filipina, PM Kate Holoike Lyndon B. Johnson Amerika Serikat saat menghadiri KTT Seato di Manila 24 Oktober 1966.
Kegiatan SEATO meliputi satu, menangkal pengaruh komunisme di kawasan negara-negara Asia Tenggara dengan cara memberikan perlindungan militer kepada negara-negara tenggara. Melakukan kegiatan militer bersama. Tiga, memperbaiki keadaan ekonomi negara-negara anggota untuk membantu negara-negara anggota mendirikan sekolah dan membiayai penelitian-penelitian. Terus ini ada kegagalan SEATO. Meskipun SEATO adalah organisasi antar negara Asia Tenggara, hanya ada 2 negara Asia Tenggara yang bergabung, yakni Thailand dan Filipina. Ini karena kedua negara itu menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. SEATO dibubarkan pada 30 Juni 1977. Ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan Sento bertanya. Mengapa organisasi SEATO justru dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara Asia dan Afrika? Ancaman bagi negara-negara Asia dan Afrika. Karena negara-negara Asia dan Afrika rata-rata pada gabung ke organisasi ini juga, yang tidak memihak kedua belah pihak. Ada lagi nggak? Nggak apa-apa. Kenapa? Nah, boleh silakan. Tadi itu katanya SEATO tuh negara-negara SEATO tuh udah gak berguna semenjak Amerika Invasi menyerang di Vietnam. perang Vietnam kan. Nah, kan itu kan upaya untuk mengekang ideologi komunis. Mengapa dianggap tidak berguna? Kenapa tidak membantu saja perang Vietnam itu, membantu Amerika? Membantu Amerika untuk perang Vietnam itu. Terus bantu, cuma kalah. Sudah membantu. Sudah membantu. Banyak tentaranya yang sampai depresi bahkan. Ya kan itu cuma tentara Amerika. Yang super power Amerika, jadi yang lainnya mungkin nggak berani bantu, nggak berani keterkaitan lebih lanjut. Jadi nggak gitu. Ya kurang lebih begitu. Emang kegagalan SEATO itu diterapinnya emang nggak sendiri, sama ada satu lagi yaitu negaranya tuh nggak bisa bayar iuran organisasinya. Miskin ya? Iya. Makanya miskin. Jadi niat bikin organisasi tapi tidak mau menjalankan. Ya, betul sekali. Ada lagi? Oke ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok SEATO ya yang telah memaparkan, dan itu ini sungguh sangat menarik. Artinya gini, organisasi ini di Asia Tenggara, tetapi justru negara-negara di Asia Tenggaranya hanya 2 yang ikut SEATO ya. Itu pun 2 negara ini yang pro Amerika Serikat ya. Dalam kata lain, justru di Asia Tenggara ini kurang mendukung berdirinya SEATO di wilayah di kawasan ini gitu ya. Baik anak-anak sekalian, silakan yang terakhir, bukan yang terakhir. Yang keempat adalah Sento, dipersilakan kepada Sento. Sento ini minus 2 anggotanya ya. Naufal dan Naufal, Afrifin dan Irfan ya. Kalau Naufal mah ini ya nak? Ini ya, tadi ya. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang
Latar belakang Sento adalah sebuah fakta pertahanan yang terbentuk pada masa Perang Dingin, tepatnya pada tahun 1955. Pada awal berdirinya Sento bernama Fakta Baghdad. Organisasi ini beranggotakan beberapa negara yaitu Inggris, Turki, Iran, dan Pakistan. Apa itu Sento? Sento adalah organisasi fakta sentral atau organisasi Timur Tengah atau METO atau dikenal dengan Fakta Baghdad, merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dan Irak dan terbuka bagi tiap negara anggota dari Liga Arab atau negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah dan yang sepenuhnya diakui oleh kedua belah pihak. Sini ada tujuan dan keberhasilan Sento. Tujuan Sento adalah pembentukan Sento situasi perang dingin yang sedang berlangsung antara blok barat dan blok timur. Beberapa tujuan Sento sebagai berikut: satu, membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah. Dua, mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Dan ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kawasan Timur Tengah. Dan di sini ada pasca revolusi Islam, Iran, gejolak politik kawasan Timur Tengah semakin memanas. Hal tersebut mengakibatkan pecahnya persatuan dan kesatuan antara anggota Sento. Dan Sento dibubarkan secara resmi pada tahun 1979 dalam buku Ada apa ini? Barat Timur Tengah 1991 karya Riza Bude. Pembubaran Sento berkaitan erat dengan peristiwa revolusi Islam Iran yang berlangsung pada tahun 1978 sampai 1979. Dan keberhasilan Sento dalam menjaga keamanan kawasan Timur Tengah itu mengenai masalah perbatasan antara Irak dan Persia, dan dua, berperan aktif dalam penyelesaian masalah antara negara Pakistan dan India. Tiga, menengahi sengketa wilayah pulau Siprus antara Turki dan Yunani. Tiga, mengirim bantuan dalam bentuk pasukan keamanan dan logistik bagi negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik. Ini adalah peta Sento dan negara-negaranya yaitu Turki, Iran, Pakistan, Irak, dan Inggris. Ada yang ingin bertanya? Silakan dari Anzus. Silakan. Adakah pengaruh pembentukan Sento itu terhadap negara Indonesia? Untuk pengaruh ke Indonesia tidak ada karena organisasi ini terpusat lebih fokus ke daerah-daerah di Timur Tengah. Tadi ada 5 anggota yaitu Irak, Iran, Pakistan, Inggris dan Turki. Untuk pemerintahnya sendiri yaitu Amerika Serikat yang memprakarsai anggota organisasi ini. Meskipun Amerika Serikat sendiri merupakan pemrakarsa, tetapi Amerika Serikat tidak merupakan bagian dari anggota Sento. Untuk tujuannya sendiri, Amerika Serikat berperan ke Sento yaitu sebagai
menyuplai kebutuhan militer dan bahkan sampai ke ekonomi anggota-anggota sektor. Ada lagi. Solidaritas. Cukup, enough. Jadi tidak ada itu ya, Naya, nggak ada pengaruhnya bagi Indonesia. Karena itu organisasi yang dipusatkan di wilayah Timur Tengah. Ya. Cuma mungkin ada ibaratnya mah ada keanggotaan Inggris dan Amerika Serikat itu lebih kepada untuk di Timur Tengah ada apa kira-kira, Nak? Untuk menjaga, iya, selain mengaruh komunis, karena di Timur Tengah juga adalah ladang minyak ya, Naya, ladang minyak. Itu gimana, cukup? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok Sento. Ya, selanjutnya yang terakhir, nah, silakan Anzus. Ini para apa ya? Para peri atau para Wonder Woman? Silakan, karena semuanya anggotanya perempuan ya, nah, silakan untuk maju ke depan, Anzus. Ini untung saja nggak bawa selendang ya. Agak maju ke depan lagi, Nak. Ya, satu langkah lagi. Iya, cukup. Iya. Silakan, Nak, Anzus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau dari kelompok ANZUS, Australian New Zealand State Treaty atau perjanjian negara-negara bagian Selandia Baru Australia. Ada pengertian yang akan disampaikan oleh Jingga. ANZUS adalah fakta pertahanan negara Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Fakta ini merupakan kerjasama antara di Samudra Pasifik dan perlindungan bersama tiga negara. Bila terjadi serangan terhadap salah satu selanjutnya dilanjutkan oleh Putri. Tujuannya yaitu mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik. Mendukung harus yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama dari RRC dan Uni Soviet. Tingkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain di kawasan Pasifik dan menyatakan keterlibatan dalam menghadapi segala serangan bersama di media. Menjaga bersama karena ancaman terhadap salah satu anggota juga merupakan ancaman bagi anggota yang lainnya. Terima kasih. Prinsip dasar ANZUS. 1. Membentuk solidaritas antar anggota dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik. 2. Menyusun koordinasi pertahanan bersama di wilayah Pasifik. 3. Membendung pengaruh komunisme di wilayah Pasifik. 4. Meningkatkan kerjasama di bidang militer untuk mencegah agresi dari negara lain. 5. Menjalin ikatan untuk menghadapi serangan bersenjata bersama. 6. Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat membentuk aliansi pertahanan negara. Mengakhiri ANZUS di Indonesia. Yang pertama, bantuan terhadap Timur Leste dukungan dari berbagai negara untuk melawan. Yang kedua, maupun negara lainnya yang berada di kawasan Pasifik. Yang ketiga, perkembangan komunisme mencegah terjadinya agresi.
Apa alasan Inggris mengkritik pembentukan alasan Inggris oleh Australia karena keterlibatannya dalam kasus mata-mata untuk melindungi keamanan dalam dunia dan menggunakan stabilitas keamanan di kawasan Pasifik dari Anjur beberapa kali dan juga dalam Nah, ini Tiara Nur atau Putri? yang pertama, Anjur mengirim pasukan senjata dan pasukan khusus untuk menyelesaikan perang Vietnam pada tahun 1945 sampai 1945. Yang kedua, Anjur membantu dalam penyelesaian masalah Timor Timur. Yang ketiga, membantu penyelesaian masalah antara Indonesia dengan Taiwan. Kemudian pada tahun 1945, Selandia Baru keluar dari ANZUS karena Amerika Serikat membawa kapal-kapal perangnya yang berisi senjata nuklir. Sedangkan Selandia Baru sendiri semenjak tahun 1984 dengan memberlakukan zona bebas nuklir. Keluarnya Selandia Baru ini membuat Amerika Serikat membekukan keanggotaan Selandia Baru. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan dari Nato. Maka Apa? Mengapa Australia memilih melakukan hubungan dengan Amerika Serikat hingga membentuk ANZUS? Memilih apa? Memilih Melakukan Memilih melakukan hubungan dengan Australia Australia dan Amerika. hingga membentuk ANZUS. Nah, habis ini pelajaran apa? Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Ya, Inggris. Oh, Pak Arif mesti ada ya? Enggak ada biasanya. Oh, Liburan biasanya. Karena ide awalnya itu dari Australia yang mana negaranya membutuhkan hubungan militer yang sangat kuat dan Besok terakhir, Nek. Amerika dianggap sebagai pelindungnya. Hal itu berdasarkan pengalaman pada Perang Pasifik 1941 sampai 1945. Paham. Masih jujur banget. Kalau penting apa kan? gimana nak? Boleh silakan. Diterima beli gimana tuh? Diterima dengan kata ladang. Salat. Lagi Pak, ngomong. Ya, kan tadi kan kenapa Selandia Baru keluar karena Amerikanya kan ngebawa-bawa Bom kapal yang berisi nuklir. Nah, kenapa Amerika harus ngebawa kapal-kapal yang berisi nuklir? Dan apakah sebelumnya di ANZUS itu ada pemberitahuan tentang negara-negara ini tuh nggak boleh bawa ini ke sini? Ya, telepon mati. Apalagi telepon. Ada kan Amerika membawa kapal nuklir. Nah, ini Bawa, ya kira gua ngebawa banget. Ayo cepat. Ayo. Apa dong? Sang ya. Ayo nak, apa alasannya? Sang. Ayo.
Mempelajari fakta warsawa diri. Pepsi. Pepsi. Ayana, apa jawabannya? Selandia Baru keluar dari ANZUS karena tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat dan sebenarnya karena senjata itu digunakan sebagai alat pertahanan dan senjata perang. Iya. Sudah, Nak. Ya, dari kelompok kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, terima kasih Anda sekalian, terutama kelompok ANZUS yang terakhir menyampaikan mengenai flipbook dan hasil diskusinya. Dan Anda sekalian, kiranya ini waktunya sudah hampir habis ya. Kita tarik saja kesimpulan. Kira-kira ada yang ada yang mau menarik kesimpulan dari berdirinya organisasi-organisasi militer ini, Nak? Ya, Bapak ajak kita untuk menarik kesimpulan. Pertama, organisasi yang masih bertahan sampai sekarang apa? NATO. ANZUS masih, Nak? ANZUS bubar nggak? Memang ANZUS masih ada, Nak, tetapi pengaruhnya tidak sekuat NATO ya. Karena di wilayah kita, di wilayah Asia Tenggara itu jarang sekali terjadinya konflik terbuka seperti halnya di Eropa ya, sehingga perannya itu kurang nampak. Bisa saja kalau misalkan ada perang di kawasan kita, mungkin ANZUS terlibat di dalamnya ya. Sedangkan tadi SEATO sudah bubar ya, kemudian SENTO juga sama ya, dan Fakta Warsawa juga sama udah bubar. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan flipbooknya dikumpulkan dan kita sama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita ditutup dengan doa. Silakan berdoa di dalam hatinya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Terima kasih banyak untuk hari ini anak-anak sekalian. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nak.